Ke-4816. Medan pertempuran penuh ketegangan. Long Chan dan pasukannya menghadapi para orang suci surga. Xia Chan menemukan sumber energi penghalang musuh. Tapi, ternyata itu cuma ilusi. Penghalang itu muncul sendiri, menipu musuh agar merasa aman. Long Chan gak pikir panjang. Serang sekarang, teriaknya, menarget musuh yang lengannya patah. Tiba-tiba, Yu Qingshuan muncul dengan tarian surgawi pelangi surga bumi. Api pelangi membumbung ke langit, membentuk ikan yin yang berputar teknik cerdas yang menahan semua serangan musuh. Para orang suci surga tercengang, ragu, dan mulai ketakutan. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang medan pertempuran. Xia Chan melepaskan 10.000 jimat melahap surga. Ribuan jimat meledak bersamaan, menghancurkan musuh dan membuat mereka panik. Saat itu juga, Bai Xiaolei dan rubah ekor 9 muncul, menciptakan pusaran air yang menghentikan lawan kabur. Dan Long Chan, dengan Evil Moon di tangan, menebas Heaven Sent terakhir. Nyawa dan senjatanya tersedot, musuh pun terperangah. Medan pertempuran hening sejenak, hanya tersisa aura kemenangan. Dragon Blood Legion berdiri teguh strategi, kekuatan, dan keberanian mereka telah menaklukkan musuh. Ke-4817. Medan pertempuran baru saja tenang ketika kepala pembunuh yang mengincar Long Chan jatuh. Yue Zifeng muncul kembali dengan kemenangan, membawa bukti usahanya menghadang musuh yang tangguh. Serangan pembunuh itu hampir merenggut nyawanya, tapi keberanian dan kecepatan pedang Zifeng berhasil menyingkirkan ancaman, membuat pasukan Long Chan lega. Tak lama setelah itu, seorang prajurit Dragon Blood menemukan altar batu misterius di reruntuhan. Long Chan segera menaruh sarung pedang surgawi cakrawala tinggi di atasnya, yang meledak menjadi titik-titik cahaya. Ternyata itu hanyalah avatar pedang yang menipu musuh dan memanfaatkan keberuntungan karma Akademi Cakrawala Tinggi. Batu itu menyebarkan energi vital, memperkuat pegunungan sekitarnya, sekaligus menyiapkan pasukan yang akan tiba. Di tengah itu, Long Chan dan yang lainnya mendekati Raja Iblis yang ditundukkan Bai Shishi. Meski masih menakutkan, makhluk itu sudah lemah karena luka Bai Jantang. Dengan satu tusukan Evil Moon, nyawanya terserap, tubuhnya layu, dan mayatnya dilemparkan ke kekacauan utama. Evil Moon bahkan menjelaskan tentang meridiannya sendiri, pintu kekuatan dahsyat yang bisa dibuka dengan menyerap energi lawan. Ketika semuanya tampak tenang, Xia Chan menemukan batu giok misterius yang retak dan memancarkan aura apokaliptik mengerikan. Long Chan segera menyadari, sesuatu yang sangat berbahaya akan segera meledak. Ketegangan kembali memuncak, menandai babak baru yang lebih berbahaya. Ke-4818. Ketegangan memuncak saat Evil Moon mencoba melahap batu giok misterius, tapi kekuatannya terlalu besar hingga nyaris menghancurkan semua orang. Xia Chan menyadari batu itu adalah sumber energi penghalang, mampu menekan basis budidaya para orang suci surga. Beruntung, Erskaldun muncul dan dengan tenang menundukkan batu giok, memudahkan Evil Moon untuk menahannya. Long Chan terkejut melihat sisi licik dan cerdik Erskaldun, tapi ia menaruh kepercayaan penuh padanya. Dengan bantuan kuali bumi, fragmen kekacauan utama disempurnakan menjadi harta karun sementara yang bisa menekan lawan, memberi Long Chan peluang melawan para orang suci surga. Saat proses itu berlangsung, gerbang spasial muncul, mempertemukan Long Chan dengan Bai Letian dan pasukannya. Dengan pedang surgawi cakrawala tinggi, mereka mengaktifkan formasi Brahma Divine Diagram, mengubah pegunungan menjadi hijau subur dalam sekejap, menyingkirkan Ki Iblis dan mengamankan markas Akademi Cakrawala Tinggi. Setelah ketegangan mereda, Long Chan mulai berkultivasi dengan damai, namun hanya 3 hari kemudian, sebuah pesan penting tiba, menghadirkan kejutan yang hampir membuatnya terkejut luar biasa. Ke-4819. Kengerian muncul saat Long Chan melihat Mo Nian terbaring dengan wajah dan aura hitam pekat, seolah mayat hidup. Bai Letian menjelaskan bahwa ini adalah kutukan jiwa mayat yang kuat, muncul dari kebencian roh yang terkonsentrasi pada Mo Nian. Bahkan tangan Bai Letian ikut terserang saat mencoba menolong. Long Chan, tak tergoyahkan, segera mengambil tindakan. Ia menggunakan pengalaman sebelumnya untuk menyelamatkan Mo Nian. Dengan pil harta karun, ia menembus kutukan yang kuat, meski hanya 10% energi yang bisa menembus, itu sudah cukup untuk mempertahankan api jiwa Mo Nian. Ki hitam dari kutukan menyerang ganas, menyeret Long Chan ke ambang kehancuran. Tubuhnya berubah hitam pekat, menyatu dengan aura Mo Nian, bahkan cincin surgawinya terserang. Erskaldun dan Evil Moon terkejut dan menahan diri, menyadari bahayanya. Meski risiko merusak darah, akar, dan tulang rohnya sendiri, Long Chan gigih menahan kutukan, memanggil Lei Lingge untuk membantunya. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati, menunjukkan keberanian dan pengorbanan Long Chan demi menyelamatkan yang ia anggap penting. Ke-4820. Kutukan gelap yang menempel pada Mo Nian ternyata jauh lebih berbahaya dari yang Long Chan duga. Ki hitam lengket seperti lem, menolak disingkirkan, mengamuk di sekeliling Long Chan. Lei Lingge dan Huo Lingge bersatu, memanfaatkan kekuatan petir dan api matahari untuk mengekstrak dan membakar energi kutukan. Namun, beberapa run tetap menolak pergi, menatap Long Chan dengan kebencian yang pekat. Long Chan menemukan cara, ia memanfaatkan seni rahasia Evil Moon untuk memindahkan run kutukan ke dalam mata panah surgawi,
lalu menyatukan darahnya untuk menaklukkan energi gelap itu. Satu persatu, anak panah pelangi menyerap run kutukan, membentuk senjata mematikan yang memancarkan aura mengerikan. Proses ini panjang dan melelahkan. Lebih dari 300 anak panah digunakan sebelum Monian akhirnya dibebaskan dari kutukan. Saat membuka mata, Monian menatap Long Chan penuh semangat. Dalam sorot matanya, tersirat janji dan tekad. Saudaraku, aku akan membawamu ke suatu tempat yang besar. Pertempuran panjang ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menciptakan senjata rahasia yang luar biasa.